Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Aini SPDGM. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 8 Luwu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan peserta didik. Bapak pendidikan sangat terkenal dengan semboyan trilogi pendidikan yang berbunyi Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Selayaknya kita seorang guru, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan agar peserta didik selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kodrat peserta didik merdeka. Dalam artian, peserta didik harus merdeka batin dari segi pendidikan dan merdeka lahir dari segi pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kodrat peserta didik ialah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati peserta didik, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada peserta didik. Pokoknya, pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapa, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan dapat mengantarkan peserta didik pada budi pekerti yang luhur, serta bijaksana dalam cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Penanaman budi pekerti dan penyemaian benih kebudayaan melalui tradisi. Penerapan budaya 3S, yakni Sipakatau, Sipakayinge, Sipakalebi. Penerapan budaya 3S di sekolah, yaitu Sipakatau. Sipakatau merupakan sifat memanusiakan manusia. Artinya, sebagai manusia kita harus saling menghormati, berbuat santun, dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan kepada sesama manusia. Sipakalebi. Sipakalebi merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai. Sifat menghargai artinya manusia merupakan makhluk yang senang jika dipuji dan jika diperlakukan dengan baik dan layak. Dan sifat memuliakan memiliki arti
sebagai larangan untuk melihat kekurangan yang ada pada diri orang lain. Yang ketiga, sifat kaine merupakan sifat saling mengingatkan sesama manusia. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terkadang lupa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita untuk saling mengingatkan satu sama lain ketika mereka lupa. Selain budaya 3S, juga ada budaya Tabe. Di Sulawesi Selatan, budaya Tabe ini merupakan budaya yang memberikan kekuatan nilai karakter setiap individu. Nilai-nilai ini tumbuh secara alami tanpa paksaan dari siapapun, seiring dengan tumbuh kembangnya seseorang di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun, di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun kodrat itu. Pendidikan adalah perubahan. Pendidikan harus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Berikut adalah kerangka perubahan. Kerangka perubahan dapat dilihat dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 1. Kodrat alam dan 2. Kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan keadaan lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu perubahan zaman dari waktu ke waktu. Jadi, kita sebagai seorang pendidik harus bisa membekali siswa agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat zamannya, agar mereka bisa mengembangkan diri karena masing-masing zaman memiliki tantangan tersendiri. Mendidik bagai menanam pohon, di mana guru sebagai penanam pohon tersebut punya peranan penting dalam pertumbuhannya. Peserta didik diumpamakan seperti bibit pohon, di mana setiap bibit di sini memiliki jenis tanaman yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan peserta didik kita, pastinya mereka memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Perumpamaan pohon jeruk dan pohon apel, di mana pohon jeruk akan tumbuh menjadi pohon jeruk dan tidak bisa menjadi pohon apel. Demikian pula pohon apel, dia tidak akan tumbuh menjadi pohon jeruk, begitupun sebaliknya. Jadi di sini perlakuan guru juga berbeda terhadap pohon jeruk dan pohon apel tersebut. Juga pada guru harus mampu menyesuaikan karakteristik peserta didik masing-masing. Guru harus melakukan menyiapkan lahan, menggali, menyemai, menyirami, dan merawat. Guru, lingkungan, dan SDM yang baik, dalam artian menyiapkan atau menyediakan tempat dan lingkungan adalah sekolah yang kondusif dan nyaman. Sedangkan SDM di sini adalah guru-guru dan juga tenaga kependidikan yang profesional dan kompeten di dalamnya. Guru menggali, yang dimaksud adalah mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, guru menyemai, menyirami, dan merawat. Hal yang harus dilakukan adalah pembelajaran yang terus-menerus dilakukan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, mendampingi peserta didik kita agar tumbuh dan mampu mengembangkan bakat sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Pohon yang baik akarnya menghujam ke bumi, batangnya besar tinggi menjulang ke langit dan berbuah sepanjang musim. Akar di sini adalah akhlak atau karakter melekat kuat di peserta didik. Tentunya karakter-karakter yang baik. Buah di sini diartikan sebagai hasil belajar yang bermanfaat bagi banyak orang. Setelah mempelajari modul ini, saya akhirnya mengetahui bahwa ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar lahirnya dan terbentuknya kurikulum merdeka. Mari Bapak Ibu guru setanah air untuk menjadi agen transformasi dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru penggerak, merdeka belajar. Demikian dari saya. Salam jabat hati, jangan lupa bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.